Ibu menamparku begitu keras di wajah, hingga telingaku berdengung dan pipiku terasa panas seperti terbakar api. Dan selama beberapa detik, seluruh dapur terasa berputar. Aku terhuyung mundur, mata berair, merasakan darah di mana gigiku melukai bagian dalam bibirku. Dia belum pernah memukulku seperti itu sebelumnya. Ayah berdiri tepat di ambang pintu. Dia tidak bergerak untuk menghentikannya. Tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arahku dan berkata, "Dingin sedingin es. Masa depannya itu benar-benar penting. Masa depanmu tidak pernah penting." Aku ingat keheningan setelah itu. Berat dan final. Adik laki-lakiku ada di suatu tempat di belakang mereka. Aku bisa merasakan matanya menatapku, tapi aku tidak melihat. Aku hanya mengambil kunciku, map untuk janji dokter, dan berjalan keluar pintu depan tanpa membalas patah kata pun. Wajahku masih berdenyut ketika aku menyalakan mobil. Namaku Sari, perempuan berusia 27 tahun dari pinggiran Jakarta. 3 tahun lalu, tamparan itu mengubah segalanya. Dan bulan lalu, orang tuaku akhirnya menghadapi konsekuensinya. Bersiaplah, karena cerita ini memiliki karma yang memukul dengan keras. Jika kalian baru di sini, tekan tombol subscribe itu. Itu sangat membantu saluran ini berkembang dan memungkinkan kami terus membawakan cerita-cerita ini. Dan tulis drama keluarga kalian sendiri di kolom komentar. Aku membaca semuanya. Saat itu, aku masih tinggal di rumah itu. Berpikir keadaan tidak akan pernah menjadi lebih buruk. Aku sudah tinggal di rumah bertingkat di pinggiran Jakarta itu terlalu lama. Jenis lingkungan di mana setiap halaman rumput terlihat sama, pohon palem berjajar di jalanan, dan semua orang berpura-pura hidup mereka lebih baik daripada kenyataannya. Panas, lembab, dan sepi hampir setiap hari, kecuali di dalam rumah kami. Aku berusia 24 tahun saat itu. Bekerja 2 shift hanya untuk bertahan hidup. Pagi hari di warung makan yang sibuk, menyajikan piring-piring nasi uduk dan bubur ayam. Tersenyum di tengah kesibukan, bahkan ketika kakiku sakit. Malam hari mengambil pekerjaan pengantaran, memacu sedan bututku, dengan kantong-kantong makanan pesanan di kursi penumpang. Uang tip lumayan jika aku bekerja keras, tapi setelah bensin dan tagihan telepon, tidak banyak yang tersisa. Dan tetap saja, setiap tanggal 1 awal bulan, aku menyerahkan 3 juta rupiah kepada orang tuaku untuk uang sewa. Karena ibu menyukainya seperti itu. Mereka mulai menagihku pada hari aku berusia 18 tahun. Tidak ada diskusi, hanya amplop di meja dapur dengan namaku di atasnya. Aku membayarnya tanpa mengeluh. Setidaknya tidak dengan suara keras. Karena alternatifnya adalah tidur di dalam mobil, dan aku belum siap untuk itu. Adik laki-lakiku, Rizky, tidak pernah membayar sepeser pun. Dia berusia 20 tahun saat itu, memperpanjang program diploma 2 tahun menjadi tahun keempatnya, mengambil 1 atau 2 kelas per semester. Dia tidur sampai siang hampir setiap hari, bangun dari tempat tidur dengan celana pendek basket dan hoodie mahal apapun yang baru saja dibelikan ibu untuknya, dan menghabiskan sisa sore dengan bermain game atau nongkrong bersama teman-teman. Ayah membelikannya mobil SUV bekas tapi mengkilap tahun sebelumnya. Bukan sesuatu yang gila, tapi jauh lebih bagus daripada apapun yang pernah aku kendarai. Pembayarannya berasal dari dana keluarga misterius yang tidak boleh aku tanyakan. Makan malam biasanya adalah satu-satunya waktu kami semua berada di ruangan yang sama. Ibu akan memasak sesuatu yang sederhana, ayam bakar, mie goreng, apapun yang sedang diskon, dan menyiapkan piring tambahan untuk Rizky, bahkan ketika dia muncul terlambat. Dia akan makan dengan cepat, ponsel di satu tangan, hampir tidak melihat ke atas. Segera setelah dia selesai, dia akan mendorong diri dari meja, bergumam sesuatu tentang perlu belajar, dan menghilang ke lantai atas.
piring-piring kotor tetap di tempat dia meninggalkannya. Itu adalah isyarat bagiku. Aku akan membersihkan meja, membuang sisa makanan, mencuci piring, mengelap meja dapur setiap malam. Jika aku mencoba meninggalkannya untuk pagi hari, ibu akan menghela napas cukup keras agar seluruh rumah mendengar dan mengatakan aku tidak pengertian. Jadi, aku melakukannya dengan sangat lelah dari pekerjaan. Berdiri di wastafel sementara air sabun membuat tanganku merah. Aku merasa tidak terlihat hampir sepanjang waktu. Mereka hanya sepertinya menyadari kehadiranku ketika ada sesuatu yang perlu dilakukan. Membeli bahan makanan dalam perjalanan pulang, memperbaiki wifi ketika bermasalah, menutupi tagihan yang mereka lupakan. Ayah akan mengangguk setuju jika aku menanganinya dengan tenang. Kamu yang bisa diandalkan, katanya. Itu seharusnya terasa menyenangkan. Dapat diandalkan, berarti mereka tidak perlu mengkhawatirkanku, karena aku akan menyelesaikannya sendiri, sementara mereka fokus pada Rizky. Ibu menjaga kulkas tetap penuh dengan barang-barang yang disukai Rizky. Sereal bermerek, minuman energi, jus jeruk yang mahal. Rak-rakku di lemari makanan adalah barang generik murah yang kubeli sendiri. Dia akan membelanya dengan mengatakan, Rizky masih dalam masa pertumbuhan, masih sekolah, butuh asupan gizi. Aku sudah dewasa, sudah bekerja, jadi aku bisa mengurus diri sendiri. Aku tidak membenci mereka karenanya. Tidak persis begitu. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini sementara. Setiap rupiah ekstra yang aku kumpulkan masuk ke rekening tabungan terpisah yang tidak mereka ketahui. Aku telah berurusan dengan masalah tiroid sejak remaja. Tes darah rutin, obat-obatan, pemeriksaan yang tidak murah. Para dokter terus mengatakan bahwa menjadi perawat akan menjadi karir yang solid bagiku. Jam kerja yang stabil begitu aku bersertifikat, tunjangan yang baik, sesuatu yang benar-benar dapat menutupi biaya medisku dalam jangka panjang. Jadi, aku membidik program asisten perawat bersertifikat di akademi lokal, lalu lanjut ke pelatihan perawat profesional. Magang berbayar jika aku beruntung. Rasanya masih jauh, tapi itu adalah impianku. Sebagian besar malam, aku akan pulang setelah jam 10, melepas sepatu, dan ambruk di tempat tidur di kamar tidur terkecil di lantai atas. Rumah akan gelap, kecuali cahaya dari bawah pintu Rizky. Lampu kontroler berkedip, ledakan teredam dari game apapun yang dia mainkan. Aku akan berbaring di sana, mendengarkan dengungan AC dan bertanya-tanya, berapa lama lagi aku bisa terus begini? Suatu malam, setelah shift larut malam, aku masuk diam-diam dan mendengar orang tuaku berbicara di ruang tamu. Suara mereka melayang melalui tata ruang terbuka, rendah dan nyaman seperti sedang mendiskusikan cuaca. Aku berdiri tepat di luar cahaya lampu ruang tamu. Tas masih tersampir di bahuku, belum siap untuk menyala. AC berbunyi klik menyala, menutupi langkah kakiku saat aku mendekat. Ibu meringkuk di sofa dengan laptop seimbang di lututnya, menggulir sesuatu. Ayah duduk di seberangnya di kursi malasnya, bir di tangan, memindah-mindahkan saluran TV dengan linglung. Kita perlu menutupi 10 juta rupiah lagi untuk pendaftaran Rizky bulan depan, kata ibu. Nadanya ringan tapi tajam. Batas waktunya sebentar lagi. Dan dia menyebutkan beberapa biaya baru untuk kelas online-nya. Ayah mematikan suara TV. Kita baru saja membayar gelombang terakhir. Kupikir rekening pendidikan itu seharusnya menangani dasar-dasarnya. Memang, tapi biayanya bertambah. Buku teks baru, langganan perangkat lunak untuk kursus bisnisnya. Dia benar-benar berusaha semester ini. Kamu harus melihat betapa termotivasinya dia. Ada kebanggaan dalam suaranya. Jenis yang dia simpan untuk pencapaian terkecil Rizky. Aku menekan punggungku ke dinding. Denyut nadiku meningkat. Rekening pendidikan. Mereka menggunakan kata-kata itu seolah-olah itu nyata. Disisihkan hanya untuknya. Aku ingat bertanya tentang uang kuliah ketika aku berusia 18 tahun. Tepat setelah lulus SMA.
Ibu langsung menolaknya dengan cepat, berkata, "Pembayaran rumah sedang ketat, bengkel ayah sedang sepi. Tidak mungkin kami bisa mengambil pinjaman atau membayar uang kuliah." Ayah mendengus mendukungnya, memberitahuku bahwa kehidupan nyata tidak menunggu gelar sarjana. Lebih baik mulai menghasilkan uang segera. Jadi, aku melakukannya. Tapi di sini rekening itu ada, hidup dan bernapas untuk langganan perangkat lunak Rizky, untuk tambahan yang mungkin bahkan tidak dia butuhkan. Ayah menghembuskan napas perlahan. "Baiklah, transfer besok. Pastikan saja dia tetap di jalurnya. Dia punya potensi nyata jika dia tekun." Dia memang punya, ibu setuju, mengklik sesuatu di layar. Jauh lebih bersemangat daripada kebanyakan anak seusianya. Kita beruntung. Aku menelan ludah dengan susah payah. Kata-kata itu mendarat seperti batu. Beruntung. Bersemangat. Aku sudah bekerja 2 shift sejak usia 19 tahun. Menabung setiap uang tip untuk kesempatanku sendiri di kelas. Dan itu dianggap biasa saja. Kipas angin berputar di atas kepala dengan acuh tak acuh. Mereka beralih ke pembicaraan toko. Ayah mengeluh tentang pelanggan yang terus menunda pembayaran perbaikan transmisi. Ibu menyarankan menggunakan sebagian dari deposit berikutnya untuk menutupi kebutuhan Rizky jika keadaan menjadi ketat. Aku mundur perlahan, berhati-hati agar tidak menabrak meja samping, dan menyelinap ke lantai atas. Di kamarku, aku duduk di tempat tidur dengan lampu mati, menatap garis cahaya samar di bawah pintu Rizky di seberang lorong. Rekening pendidikan itu bukan mitos. Itu hanya punya aturan yang tidak pernah diberitahukan kepadaku. Semua kata tidak yang kuterima, semua formulir pendaftaran yang tidak pernah kuisi, karena aku percaya kami bangkrut. Itu menata ulang dirinya sendiri di kepalaku, buruk dan tajam. Itu mengadu kenangan lain yang biasanya kubur. Sekitar 2 tahun sebelumnya, aku akhirnya mendaftar kursus administrasi medis tingkat awal di Pusat Pelatihan Teknis, program singkat. Terjangkau, akan memberiku pengalaman kantor, dan mungkin asuransi untuk membantu obat tiroidku. Aku sudah mempelajari brosurnya selama berminggu-minggu, bahkan mendapat surat rekomendasi dari manajer restoranku. Ujian masuknya pada Jumat pagi. Kamis malam, mobilku baik-baik saja di jalan masuk. Jumat, mobil itu tidak mau menyala. Baterai benar-benar habis. Kabel-kabel longgar seperti ada yang menariknya. Ayah keluar, melihat ke bawah kap mesin, berkata itu butuh dipancing, dan mungkin lebih dari itu. Pada saat dia membuatnya menyala dan aku mengemudi ke sana, jendela pengujian telah ditutup. Biaya pendaftaran yang tidak dapat dikembalikan hangus. Tempat sudah terisi. Aku menelepon dari tempat parkir. Suaraku pecah, dan mereka berkata, "Maaf, siklus berikutnya 6 bulan lagi." Ayah tidak pernah menagihku untuk waktunya. Bertingkah seolah dia telah membantuku. Rizky sedang pergi akhir pekan itu untuk perjalanan ke pantai bersama teman-teman. Rencana menit terakhir, rombongan besar. Aku tidak pernah berpikir 2 kali tentang itu saat itu. Terlalu kecewa tentang uang yang hilang, terlalu fokus mengambil shift tambahan untuk memulihkan diri. Tapi sekarang, dengan rekening pendidikan yang terungkap, kerusakan mobil lama itu terasa berbeda. Mencurigakan, seperti mungkin seseorang memastikan aku tetap terjebak. Aku tidak punya bukti, hanya perasaan muak di perutku yang tidak mau hilang. Aku berbaring terjaga hampir sepanjang malam, memikirkannya. Potongan-potongannya tidak pas, tapi cukup dekat untuk menyakitkan. Pagi datang terlalu cepat. Aku menyeret diriku ke lantai bawah sekitar jam 9. Masih dalam kabut kemarin, menuangkan kopi sementara matahari menyinari melalui jendela. Rizky berkeliaran masuk mendekati jam 10. Rambut berantakan, mengenakan celana pendek olahraga dan kaos tanpa lengan. Dia mengambil sereal, jenis mahal yang dibeli ibu hanya untuknya, dan bersandar di meja dapur, menggulir ponselnya. Dia akhirnya mendongak. "Hei,
Kamu kerja hari ini, shift sore. Kenapa? Bensin mobilku hampir habis dan aku ada kuliah jam 12. Bisakah kamu mengantarku ke kampus? Itu searah dengan jalanmu ke klinik kan? Klinik? Janji temu tiroidku? Yang sudah kupesan berbulan-bulan sebelumnya, karena ahli endokrinologinya selalu penuh. Hasil lab baru-baru ini menandai ada yang tidak beres. Tidak mendesak, tapi cukup untuk pemantauan lebih dekat. USG, pengambilan darah, konsultasi. Aku sudah mengatur izin di tempat kerja. Aku mengadu kopiku lebih lambat. Tidak bisa hari ini. Janji temu itu penting. Mereka memeriksa nodulnya lagi. Kamu bisa isi bensin atau minta tebengan sama Dewi. Dia tertawa pendek dan kesal. Serius, itu cuma 20 menit dari harimu. Geser saja jadwal dokternya. Hasil lab tidak akan lari kemana-mana. Geser jadwalnya. Seolah slot waktu tumbuh di pohon. Tidak, aku sudah menunggu terlalu lama. Urus tumpanganmu sendiri. Wajah Rizky menegang. Dia meletakkan mangkuknya lebih keras dari yang diperlukan. Terserah, kamu selalu begini. Dia menyerbu keluar dari dapur. Ponsel sudah di telinganya saat dia menuju ruang tamu. Aku mendengarnya bergumam sesuatu tentang aku yang menyulitkan. Ibu muncul di ambang pintu semenit kemudian. Lengan bersilang, ekspresi diatur dalam garis kecewa yang akrab itu. Rizky bilang kamu tidak mau membantunya ke kelas. Itu cuma satu tumpangan, Bu. Dia punya mobil dan SIM. Ini bukan cuma tumpangan. Ini mendukung pendidikannya. Kamu tahu betapa mudahnya dia teralihkan. Satu bantuan kecil, Sari. Itu saja. Bantuan kecil. Frasa itu menggemakan semua yang lain yang pernah kudengar selama bertahun-tahun. Ini kesehatanku. Dokter secara khusus mengatakan untuk tidak menunda. Dia melangkah lebih dekat. Suaranya naik satu tingkat. Kamu egois. Sejak kapan kamu jadi begitu keras kepala soal keluarga? Egois karena melindungi janji temuku sendiri. Kata itu menyengat lebih dari yang seharusnya. Menumpuk di atas segalanya dari tadi malam. Aku membuka mulut untuk menjawab, tapi dia memotongku dengan gerakan tajam. Ibu saya menyerbu ke dapur. Tangannya sudah terangkat. Telapak tangannya menghantam pipiku dengan suara retakan tajam yang bergema di ubin dinding dapur. Benturan itu menyentakkan kepalaku ke samping. Kilatan panas meledak di kulitku saat penglihatanku kabur selama beberapa detik yang panjang. Aku tersandung setengah langkah. Tangan terbang ke atas secara naluriah, merasakan rasa tembaga di mana bibirku pecah beradu dengan gigiku. Rasa sakit menyebar cepat, dalam, dan berdenyut seperti aku menempelkan wajahku ke kompor. Dapur menjadi sunyi senyap. Tidak ada dengungan radio dari ponsel ibu, tidak ada denting piring, hanya dengungan rendah kulkas dan denyut nadiku sendiri yang memalu di telingaku. Aku berkedip keras, mencoba membersihkan kabut dan mendongak. Ibu berdiri mematung, tangan diam, setengah terangkat. Mata terbelalak seolah dia tidak percaya apa yang baru saja dia lakukan. Tapi keterkejutan itu berlalu cepat. Mulutnya menegang menjadi garis tipis yang ku kenal dengan sangat baik. Di belakangnya, Rizky bersandar di bingkai pintu. Lengan bersilang, seringai kecil menarik di satu sudut mulutnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menonton seperti ini adalah hiburan yang sudah dia tunggu-tunggu. Kemudian pintu depan terbuka dan tertutup dengan bunyi gedebuk yang familiar. Langkah kaki ayah melintasi lorong lebih cepat dari biasanya. Kunci bergemerincing saat dia menjatuhkannya di meja masuk. Dia muncul di gerbang lengkung detik kemudian. Kemeja kerja bernoda oli, wajah sudah diatur dalam ekspresi tanpa basa-basi. Yang dia kenakan ketika ibu mengirim pesan tentang masalah. Apa yang terjadi? Tanyanya. Mata beralih dari ibu ke aku dan kembali lagi. Ibu menemukan suaranya lebih dulu. Sari menolak membantu Rizky ke kelas lagi. Aku memintanya dengan baik-baik. Aku punya janji temu.
potongku. Suara lebih mantap dari perasaanku. Pipiku terbakar lebih panas di bawah tatapan semua orang. Itu tidak bisa ditawar. Ayah melangkah lebih dekat, mengisi ruang di antara kami. Dia melirik wajahku, pasti melihat tanda merah yang mekar dengan cepat, tapi tidak mengomentarinya. Sebaliknya, dia menatapku dengan pandangan datar dan kecewa itu. Pendidikan Rizky adalah prioritas utama sekarang. Dia punya momentum. Kamu bisa memindahkan satu kunjungan dokter. Momentum untuk seorang pria yang telah mencari jati diri di program yang sama selama bertahun-tahun. Aku membuka mulut, tapi dia terus melanjutkan. Keluarga saling mendukung, Sari. Kapan kamu akan memasukkan itu ke dalam kepalamu? Keheningan membentang lagi. Lebih berat kali ini. Aku melihat tangan ibu yang masih kaku perlahan turun. Pada seringai Rizky, hilang sekarang. Tadi kepuasan jelas di matanya. Pada ayah, lengan terlipat, menungguku untuk menyerah. Seperti biasa, sesuatu di dalam diriku retak terbuka, tenang, tapi tidak bisa diperbaiki. Semua malam menggosok piring sementara Rizky menggulir ponsel di atas. Semua cek sewa yang ditulis dari uang tip yang kudapat dengan kaki bengkak. Semua kata tidak yang kuterima karena kupikir itu adil. Itu mengkristal pada saat itu. Mereka tidak meminta, mereka menuntut. Dan ketika aku berkata tidak, inilah tanggapannya. Suara ayah turun lebih rendah. Final. Masa depannya itu benar-benar penting. Masa depanmu tidak pernah penting. Kata-kata itu mendarat dengan bersih. Tidak perlu berteriak, hanya fakta dalam pikirannya. Aku tidak membantah, tidak menangis. Aku hanya menatapnya untuk waktu yang lama, menghafal kurangnya keraguan di wajahnya, lalu berbalik dan berjalan ke meja tempat aku meninggalkan tasku. Tanganku gemetar saat aku mengambil kunciku, map dengan kartu asuransi dan surat rujukan lab, serta ponsel. Tanda di pipiku berdenyut dengan setiap detak jantung. Ibu akhirnya berbicara, lebih lembut sekarang. Sari, tunggu. Dia tidak bermaksud seperti itu. Tapi aku sudah bergerak. Melewati Rizky yang bergeser sedikit hanya cukup untuk membiarkanku lewat. Melewati ayah yang tidak mengulurkan tangan atau mengatakan sepatah kata pun. Pintu depan terasa sangat jauh. Tapi aku berhasil mencapainya. Menariknya, terbuka. Melangkah ke panas siang yang menyilaukan. Aku duduk di mobilku selama mungkin 30 detik. Mesin menyala, AC menyemburkan udara dingin ke kulitku yang terbakar. Di kaca spion, bilur itu sudah menggelap. Cetakan tangan yang jelas mulai terbentuk. Aku bisa saja kembali ke dalam, menuntut permintaan maaf, membuat keributan. Sebaliknya, aku memasukkan mobil ke gigi jalan dan menuju ke klinik. Janji temu 40 menit lagi. Banyak waktu jika lalu lintas bekerja sama. Ruang tunggu berbau antiseptik dan majalah lama. Aku mendaftar, mengambil tempat duduk di sudut, menundukkan kepala. Beberapa orang melirik, tapi tidak ada yang bertanya. Ketika perawat memanggil namaku, dia terkejut melihat wajahku. Kekhawatiran berkedip cepat sebelum dia membawaku ke belakang. Dokter Utami, ahli endokrinologi yang sama yang kutemui selama bertahun-tahun, sedang menyelesaikan catatan ketika aku duduk. Dia mendongak, tersenyum pada awalnya, lalu mengerutkan kening. Sari, apa yang terjadi dengan pipimu? Aku ragu-ragu, tenggorokan tercekat. Ruangan itu terasa terlalu terang, terlalu sunyi. Pertengkaran keluarga yang tidak terkendali. Dia meletakkan penanya, condong ke depan sedikit. Apa kamu ingin membicarakannya, atau haruskah kami melibatkan keamanan? Tidak perlu keamanan, kataku cepat. Hanya pagi yang buruk. Aku baik-baik saja. Dia mengamatiku sejenak, lalu mengangguk pelan. Baiklah, tapi jika kamu berubah pikiran, kami punya sumber daya di sini. Dia membuka rekam medis saya, menanyakan pertanyaan biasa,
bagaimana obatnya bekerja, gejala baru apapun, mengambil darah, menjadwalkan USG di ruangan sebelah. Teknisi di sana memberiku tatapan hati-hati yang sama, tapi tetap profesional. Ketika selesai, Dokter Utami mengantarku ke pintu sendiri. Kadarmu stabil untuk saat ini, tapi kami akan terus memantau pertumbuhannya. Kembali lagi dalam 3 bulan, kecuali ada perubahan. Aku berterima kasih padanya, mengumpulkan berkas-berkasku. Saat aku berbalik untuk pergi, dia menyentuh lenganku dengan ringan. Hei, satu hal lagi. Rumah sakit sedang meluncurkan kelompok pelatihan berbayar baru untuk asisten perawat bulan depan. Disponsori rumah sakit, tunjangan bagus, jalur karir. Sangat membantu bagi orang-orang yang mengelola masalah kesehatan berkelanjutan. Aku tahu kamu pernah menyebutkan ketertarikan sebelumnya. Aku bisa memberikan rekomendasi kepada manajer program jika kamu mau. Aku berkedip. Tawaran itu membuatku lengah. Serius? Serius? Pak Heru yang menjalankannya. Dia adil, mencari orang dengan ketabahan nyata. Kirim CV-mu, sebutkan namaku. Wawancara mulai minggu depan. Aku mengangguk. Tenggorokan terasa tebal lagi, tapi karena alasan yang berbeda. Akan kulakukan. Terima kasih. Mengemudi menjauh dari klinik. Jendela turun meskipun panas. Memar itu berdenyut stabil, tapi kabut di kepalaku mulai terangkat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, sesuatu terasa mungkin. Sesuatu yang tidak bergantung pada mengalah untuk mereka. Minggu berikutnya, aku muncul untuk wawancara dengan memar yang masih memudar. Ruang konferensi di rumah sakit itu polos. Dinding krem, meja panjang, beberapa poster motivasi tentang kerja tim. Memar itu sudah menguning menjadi bayangan jelek saat itu. Sebagian besar tersembunyi di bawah konsiler. Tapi Pak Heru menyadarinya ketika aku duduk. Dia berusia pertengahan 40-an, berbadan tegap, mengenakan seragam rumah sakit dengan lencana manajer tersemat di saku. Kami berbicara selama 40 menit. Dia bertanya tentang riwayat kerjaku, mengapa keperawatan, bagaimana aku menangani stres pada shift sibuk. Aku memberitahunya dengan jujur, bertahun-tahun melayani meja di tengah kekacauan, mengelola masalah kesehatanku sendiri tanpa banyak dukungan, menginginkan sesuatu yang stabil, yang benar-benar menggunakan kepala dan hatiku. Ketika dia bertanya tentang tanda di wajahku, aku tidak berbohong. Situasi keluarga yang kasar sudah ditangani. Dia mengangguk sekali. Tidak ada penghakiman, hanya mencatatnya. Di akhir dia bersandar. Kami punya 1 tempat kosong di kelompok berikutnya. Pelatihan berbayar, tunjangan penuh setelah sertifikasi. Rumah sakit menanggung sebagian besar biayanya. Mulai Senin jika kamu bersedia. Aku menerima di tempat. Tidak perlu wawancara kedua. Senin pagi aku muncul jam 6 tepat. Lencana tersemat. Seragam yang mereka berikan minggu sebelumnya terasa segar di kulitku. Kelompoknya kecil, 8 orang. Campuran usia, semua gugup. Tapi siap. Pak Heru memberikan orientasi, menjabarkan jadwal, kelas pagi, lantai bangsal sore, ujian setiap beberapa minggu. Dia memasangkanku dengan Asep untuk klinis. Asep berusia 30-an, pendiam, tato mengintip dari ujung lengan bajunya. Mantan medis tentara yang beralih jadi perawat, sudah di rumah sakit selama 15 tahun. Hari pertama dia memberiku sarung tangan dan berkata, kamu perhatikan dulu 3 kali, lalu kamu lakukan. Pertanyaan hanya saat pasien stabil. Tegas, tapi setiap koreksi datang dengan alasan yang jelas. Tidak ada teriakan, tidak ada pilih kasih. Hanya mengharapkanmu belajar cepat dan benar. Pekerjaan itu berat sejak hari pertama. Tanda-tanda vital pada pasien sungguhan. Memandikan pasien di tempat tidur. Perawatan kateter. Pencatatan yang harus sempurna. Kakiku sakit lagi, tapi berbeda kali ini. Ada tujuan di baliknya. Asep mendesak, tapi ketika aku melakukan sesuatu dengan benar,
dia akan memberikan anggukan singkat yang terasa lebih baik daripada toples tip penuh uang receh. Situasi tempat tinggal muncul dengan cepat. Aku menumpang di sofa rekan kerja minggu pertama, tas di bagasi mobilku. Pak Heru mendengarku menyebutkannya saat istirahat. Setelah shift, dia menarikku ke samping. Temanku Pak Tejo menjalankan pemeliharaan untuk rumah sakit. Punya kamar kosong di atas garasinya di luar properti ini. Tidak mewah, tapi bersih, pribadi. Tidak ada sewa jika kamu membantu pembersihan ringan kadang-kadang. Tertarik? Aku mengambilnya keesokan harinya. Pak Tejo berusia 60-an. Berbadan padat, pensiunan mekanik yang tetap sibuk memperbaiki peralatan rumah sakit berdasarkan kontrak. Kamarnya kecil, tempat tidur lipat, kulkas mini, kamar mandi di ujung lorong. Tapi bisa dikunci dari dalam. Malam pertama di sana, aku memasak mie instan di atas kompor listrik. Makan duduk di lantai. Tidak ada yang menggedor pintu menanyakan mengapa makan malam belum siap. Tidur nyenyak sampai alarm berbunyi. Tidak ada langkah kaki di atas kepala. Tidak ada suara game teredam melalui dinding. Kontras itu memukulku secara bertahap tapi dalam. Pagi yang tenang minum kopi sendirian. Belanja bahan makanan di mana aku hanya membeli apa yang aku inginkan. Malam hari belajar tanpa komentar menyindir tentang membuang-buang waktu. Tidak ada desahan saat aku meninggalkan piring di wastafel semalaman. Tidak ada yang melacak jam kerjaku atau bertanya mengapa aku belum pulang. Joko datang beberapa hari kemudian. Aku mengiriminya pesan dari pekerjaan restoran lamaku. Menjelaskan versi singkatnya. Bertanya apakah dia bisa meminjam truk suatu sore. Dia muncul tanpa pertanyaan. Trailer terpasang. Kami berkendara ke rumah setelah gelap ketika tidak ada mobil di jalan masuk. Mengemas apa yang muat. Pakaian, laptop, beberapa buku, alat-alat yang kubeli sendiri, dokumen penting, meninggalkan sisanya. 20 menit dari awal sampai akhir. Joko membawa kotak-kotak berat, menjaga percakapan tetap ringan tentang sepak bola dan menu spesial baru. Ketika kami pergi, aku melihat rumah itu menyusut di kaca spion sampai lampu teras menghilang. Kembali ke tempat Pak Tejo, kami menurunkan barang ke kamar. Dia menawari bir, menceritakan beberapa cerita tentang masa marinirnya, lalu meninggalkanku untuk beres-beres. Aku menumpuk kotak-kotak di sepanjang dinding, menggantung spray untuk privasi, mencolokkan lampu yang kuambil dari toko barang bekas. Kecil, tapi milikku. Pesan-pesan mulai menumpuk minggu pertama itu. Ibu kebanyakan. Teks panjang tentang bagaimana aku bereaksi berlebihan, bagaimana ayah khawatir setengah mati, bagaimana Rizky membutuhkan kakaknya sekarang. Beberapa dari Rizky bertanya, di mana pengisi dayanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak membaca satu pun melewati pratinjau. Memblokir nomor satu persatu. Menghapus utas tanpa membukanya. Keheningan di ponselku terasa lebih bersih daripada permintaan maaf apapun yang mungkin mereka tawarkan. Di rumah sakit, orang-orang memperlakukanku berbeda. Bukan karena kasihan, hanya lurus. Asep mengoreksi teknikku pada pemasangan infus sampai aku berhasil, lalu berkata, "Bagus," dan melanjutkan. Peserta pelatihan lain berbagi catatan, menutupi istirahat tanpa menyimpan skor. Pak Heru memeriksa seminggu sekali, bertanya bagaimana materinya diterima, apakah aku perlu penyesuaian jadwal seputar tindak lanjut kesehatan? Adil. Tidak ada agenda tersembunyi. Aku mulai bernapas lebih mudah. Pagi hari, aku bangun sebelum alarm, meregangkan tubuh tanpa terburu-buru. Malam hari, aku meninjau kartu belajar di tempat tidur lipat. Jendela terbuka sedikit membiarkan udara malam masuk, kental dengan wangi melati. Kehilangan beberapa kilogram dari semua jalan kaki di bangsal. Mendapatkan kekuatan mengangkat pasien. Masalah tiroid tetap terkendali, obat tepat waktu.
Tidak ada yang mempertanyakan biayanya. Untuk pertama kalinya, masa depan tidak terasa seperti sesuatu yang harus aku mohon. Itu sedang dibangun shift demi shift, di tempat yang melihatku sebagai orang yang mampu, bukan orang yang bisa dimanfaatkan. 2 bulan memasuki program, gaji pertamaku akhirnya tiba. Itu datang dalam amplop polos. Namaku diketik di depan, logo rumah sakit di sudut. Rp4.100.000 setelah pajak dan potongan. Tidak mengubah hidup, tapi bukti aku menghasilkan dengan caraku sendiri. Aku melipat cek itu dengan hati-hati, menyelipkannya ke dompetku, dan memutuskan sudah waktunya untuk berhenti menggunakan rekening bersama lama yang kubagi dengan ibu sejak SMA. Hari libur berikutnya, aku berjalan ke cabang bank di pusat kota, mengisi formulir rekening baru, menyerahkan KTP dan slip gaji. Teller itu ramah, mengobrol tentang cuaca sambil mengetik. Kemudian senyumnya memudar. Dia permisi sebentar, kembali dengan seorang manajer yang memintaku duduk di kantor samping. Kami menjalankan pemeriksaan standar, katanya dengan suara rendah. Ada beberapa tanda merah pada laporan kredit Anda. Catatan negatif, saldo tinggi. Kami tidak bisa membuka apapun hari ini. Anda harus menarik laporan lengkap Anda dan mengajukan sengketa jika diperlukan. Aku berterima kasih padanya, berjalan keluar dengan mati rasa. Tanda merah. Aku tidak pernah memiliki kartu kredit, tidak pernah mengambil pinjaman. Satu-satunya utangku adalah tagihan medis kecil yang sudah kulunasi tahun lalu. Kembali ke tempat Pak Tejo, aku menggunakan komputer desktop kuno miliknya untuk meminta laporan gratis dari OJK_BI Checking. Laporan itu tiba melalui pos seminggu kemudian. Paket tebal yang kusebarkan di tempat tidur lipat seperti barang bukti. Angka-angka itu menatap balik dengan dingin. Total 600 juta rupiah tersebar di 5 kartu kredit dan 2 pinjaman pribadi. Semuanya dibuka atas namaku mulai 7 tahun sebelumnya. Yang tertua bertanggal ketika aku berusia 20 tahun. Tepat sekitar waktu aku mulai bekerja shift penuh waktu. Aku menelusuri baris demi baris. Konsol game dikirim ke alamat rumah kami. Sepatu kets mahal ukuran Rizky. Alat dan suku cadang mobil ditagihkan ke pemasok bengkel ayah. Pembayaran uang kuliah ke kampus lokal. Jumlahnya cocok dengan apa yang kudengar mereka diskusikan. Pembayaran minimum bulanan dibayar, hanya cukup untuk menjaga akun tetap terbuka. Bunga menumpuk perlahan dan stabil. Setiap pembelian terlacak kembali ke mereka. Namaku di aplikasi pengajuan. Tanda tangan palsu yang kukenali sebagai tulisan tangan sambung ibu yang rapi. Mereka telah membangun jalur kredit rahasia di atas masa depanku, sambil memberitahuku bahwa kami tidak mampu membeli kebutuhan dasar. Aku duduk di sana sampai ruangan menjadi gelap. Laporan-laporan itu remuk di kepalan tanganku. Kemarahan bercampur dengan sesuatu yang lebih sakit. Pengkhianatan yang berjalan lebih dalam daripada tamparan itu. Ini bukan momen kehilangan kendali. Ini adalah perencanaan bertahun-tahun. Seorang rekan kerja menyebutkan klinik bantuan hukum di pusat kota. Bantuan gratis untuk kekacauan semacam ini. Aku membuat janji temu. Muncul dengan tumpukan yang dicetak dan disorot. Bu Ratna menemuiku di kantor kecil yang penuh dengan tumpukan berkas. Akhir 40-an, mata tajam, suara tenang tapi langsung. Dia menyebarkan laporan di mejanya, memindai cepat, lalu mendongak. Pencurian identitas keluarga klasik, lebih umum daripada yang diakui orang, lebih sulit dituntut karena korban ragu-ragu. Tapi jejak kertas di sini solid. Dia membimbingku melaluinya langkah demi langkah. Buat laporan polisi dulu, menetapkan kejahatan, memicu peringatan penipuan pada kreditku. Sengketakan setiap akun dengan biro kredit. Berikan pernyataan tertulis pencurian identitas. Salinan laporan polisi. Bekukan kredit untuk menghentikan kerusakan baru. Lalu putuskan. Gugatan perdata untuk ganti rugi atau dorong tuntutan pidana. Pidana berarti orang tuamu bisa menghadapi penjara, katanya tanpa pemanis. Masa percobaan minimal, restitusi diperintahkan.
Kamu siap untuk itu? Aku menatap baris-baris yang disorot. Perangkat game Rizky, peralatan bengkel ayah. Mereka punya waktu bertahun-tahun untuk berhenti. Aku menjawab. Mereka memilih untuk tidak. Tetap saja, aku meminta waktu. Kembali ke tempat Pak Tejo, mondar-mandir di ruangan kecil itu. Memutar ulang setiap percakapan, kita tidak mampu. Rekening pendidikan, masalah mobil yang kebetulan yang membuatku kehilangan kesempatan sertifikasi. Semuanya terhubung sekarang, disengaja dan berjangka panjang. 3 malam aku nyaris tidak tidur. Sebagian diriku berbisik bahwa mereka masih orang tuaku. Tidak sempurna, tentu, tapi darah daging. Bagian lain melihat matematika. Dekade hidupku membayar pilihan mereka. Aku memikirkan tamparan itu, kata-kata dingin, seringai itu. Tidak ada penyesalan, tidak ada jeda. Aku menelpon Bu Ratna kembali. Ajukan laporannya, semuanya. Dia mengangguk ketika aku menandatangani formulir. Bagus, ini tidak akan cepat, tapi ini langkah yang benar. Penyelidikan dimulai perlahan. Wawancara detektif. Aku menyerahkan semua yang kupunya. Surat panggilan pengadilan keluar untuk catatan bank, faktur bengkel, log pembayaran kampus. Detektif menarik laporan kartu, mencocokkan alamat pengiriman, tanda tangan. Email ibu tertaut ke beberapa login akun. Rekening bisnis ayah menunjukkan setoran dari pelanggan menghilang menjadi pengeluaran pribadi. Pekerjaan perbaikan besar dibayar di muka. Bahan tidak pernah dipesan. Pekerjaan ditinggalkan setengah jadi. Satu wawancara tindak lanjut, detektif itu menggeser foto di atas meja. Foto diam dari kamera keamanan dari bengkel ayah pada malam mobilku tidak mau menyala bertahun-tahun yang lalu. Ayah di bawah kap mesin, senter di tangan, kabel diputus, jelas terlihat. Kami menemukan ini di arsip lama. Cocok dengan tanggal kamu menyebutkan melewatkan ujian itu. Bukti, bukan kebetulan. Bukan nasib buruk, disengaja. Berita menyebar dengan tenang di lingkaran lokal. Pelanggan bengkel membatalkan, pemasok menagih utang. Bisnis ayah mengering dengan cepat. Tidak ada yang menginginkan mekanik di bawah penyelidikan penipuan. Ibu mencoba menghubungi sekali melalui nomor baru. Pesan suara tentang perlunya bicara, bagaimana aku menghancurkan keluarga. Aku menghapusnya tanpa mendengarkan. Rizky muncul di tempat parkir rumah sakit suatu sore, mengendarai truknya, mencari konfrontasi. Keamanan mengawalnya keluar sebelum dia masuk ke dalam. Pak Tejo melihatnya dari jendela garasi minggu itu. Kunci roda di tangan untuk berjaga-jaga. Rizky tancap gas tanpa mencoba lagi. Kasus dibangun dengan mantap. Penggelapan pajak ditambahkan ketika kantor pajak terlibat. Penghasilan yang tidak dilaporkan, perjalanan pribadi dihapuskan sebagai bisnis. Total lubang yang mereka gali mendekati miliaran rupiah di seluruh korban, tapi milikku adalah jangkarnya. 8 bulan menunggu kemudian, hari persidangan akhirnya tiba. Gedung pengadilan di pusat kota Jakarta penuh pagi itu. Udara kental dengan ketegangan dan bau kayu yang dipoles. Aku duduk di galeri di belakang jaksa penuntut. Map dokumen di pangkuanku. Jantung mantap tapi keras di telingaku. Bu Ratna telah mempersiapkanku selama berminggu-minggu. Apa yang diharapkan, bagaimana tetap tenang jika mereka mencoba memutarbalikkan hal-hal. Ayah adalah yang pertama masuk. Tangan di borgol, baju tahanan oranye menggantung longgar di rangkanya. Dia kehilangan berat badan. Wajah kurus, tapi matanya memindai ruangan sampai mendarat padaku. Tidak ada lambaian tangan, tidak ada ekspresi, hanya tatapan panjang sebelum dia duduk. Ibu menyusul, berpakaian polos, rambut ditarik ke belakang dengan kencang. Dia melirik ke arahku sekali, mata merah, lalu menunduk cepat. Rizky duduk membungkuk di sampingnya, hoodie naik, menggulir ponselnya sampai petugas membentaknya untuk berhenti. Tuduhan dibacakan panjang lebar, berbagai tuduhan pencurian identitas, penipuan, penggelapan pajak.
Jaksa membeberkan semuanya. Catatan bank, aplikasi palsu, keluhan pelanggan tentang pekerjaan yang belum selesai di bengkel, audit pajak yang menunjukkan tahun-tahun pendapatan tersembunyi. Paket dampak korbanku tebal, laporan kredit, surat sengketa, foto ayah merusak kabel mobilku. Pembela mencoba melukisnya sebagai masa-masa sulit. Pilihan buruk di bawah tekanan. Aku sebagai anak perempuan yang marah membesar-besarkan demi balas dendam. Mereka mengungkit kesulitan keluarga. Bagaimana penjara akan menghancurkan apa yang tersisa. Ibu naik ke mimbar saksi. Suara gemetar. Berbicara tentang stres dan kesalahan. Bagaimana mereka tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Terutama aku. Dia menghindari mataku sepanjang waktu. Giliran ayah lebih singkat. Dia mengakui sebagian. Mengatakan dia kewalahan menjaga bisnis tetap berjalan. Menggunakan infoku karena itu mudah. Pikir dia akan membayarnya kembali suatu hari nanti. Tidak ada permintaan maaf langsung kepadaku. Hanya penyesalan atas bagaimana hal-hal terjadi. Rizky tidak bersaksi. Hanya duduk gelisah. Hakim tidak tergerak. Bukti terlalu menumpuk. Pola terlalu jelas. Vonis turun dengan tegas. Ayah mendapat 3 tahun penjara negara, tidak ada pembebasan bersyarat awal untuk skala penipuan itu. Ibu mendapat 3 tahun masa percobaan, denda besar, dan perintah restitusi penuh. Setiap rupiah yang dijalankan atas namaku ditambah penalti. Aset dilikuidasi untuk menutupinya, dimulai dengan rumah. Mereka membawa ayah keluar lebih dulu. Dia berhenti di pagar pembatas, melihat ke belakang sekali. Ini menghancurkan segalanya, gumamnya. Suara rendah tapi terdengar. Aku membalas tatapannya dengan datar. Tidak, ayah yang melakukannya. Aku hanya berhenti menutupinya. Penyitaan rumah terjadi cepat setelah itu. Rumah bertingkat itu masuk lelang 6 bulan kemudian. Tanda dijual di halaman rumput. Orang asing berjalan melalui kamar-kamar tempat aku tumbuh dewasa. Ibu pindah ke apartemen kecil, bekerja serabutan untuk memenuhi lapor diri masa percobaan. Kabarnya dia menjual sebagian besar perabotan untuk membayar biaya hukum. Truk Rizky ditarik leasing ketika pembayaran yang terkait dengan salah satu akun palsu berhenti. Tidak ada lagi kuliah. Dia keluar di tengah semester, mengambil shift menyusun rak di minimarket dekat jalan tol. Terakhir yang kudengar melalui kenalan bersama, dia menumpang di sofa Dewi. Orang tua Dewi tidak senang, tapi menoleransinya. Pihakku bergerak maju dengan mantap. Jembatan dari asisten ke perawat profesional, selesai dengan sponsor rumah sakit yang menutupi bagian terakhir. Jam klinis ekstra, kelas malam yang kulalui dengan kopi dan tekad. Hari ujian tiba. Hasil diposting online. 2 minggu kemudian, lulus. Lisensi perawat terdaftar di tangan. Aku menandatangani sewa apartemen studio di pusat kota. Kecil tapi berjendela tinggi. Namaku sendiri di dokumen. Sewa bulan pertama dari cekku sendiri. Tidak perlu penjamin. Perabotan datang perlahan. Temuan barang bekas, bingkai tempat tidur sungguhan, tanaman di ambang jendela yang benar-benar tetap hidup. Pembersihan kredit memakan waktu lebih lama. Panggilan tak berujung, surat resmi, pembekuan, dan sengketa. Tapi satu persatu, akun ditutup karena saldo penipuan dinolkan. Skor kredit naik kembali ke tingkat yang bisa digunakan. Kartu baru pertama yang disetujui atas namaku sendiri terasa seperti kemenangan yang tenang. Mereka mencoba menghubungi beberapa kali selama bertahun-tahun. Surat dari ibu sekali. Tulisan tangan penuh penyesalan yang tidak pernah benar-benar mengatakan maaf untuk hal-hal yang benar. Email dari Rizky meminta bantuan tagihan seperti kebiasaan lama. Bahkan telepon dari ayah setelah pembebasannya. Suara kasar, ingin menjernihkan suasana. Aku membiarkannya masuk ke pesan suara, dihapus tanpa didengarkan. Memblokir nomor baru saat mereka masuk. Beberapa jembatan tidak dimaksudkan untuk dibangun kembali. 3 tahun berlalu, aku menjalani shift 12 jam di UGD. Beberapa minggu stabil,
gaji, tunjangan yang menutupi tindak lanjut tiroidku tanpa stres. Rekan kerja yang mengetahui ceritaku hanya dari potongan-potongan yang kubagikan, menghormati batasan, merayakan kemenangan. Pak Tejo masih memeriksa keadaanku. Joko mengirim pesan tentang menu spesial warung makan. Asep mengajak minum kopi setelah upacara pelantikanku, mendengus. Lumayan, dengan senyum langka. Aku mengendarai mobil hatchback bekas sekarang. Lunas, andal, tanpa ikatan. Malam hari aku memasak apa yang kuinginkan. Menonton apa saja, tidur nyenyak di ruang yang benar-benar milikku. Menengok ke belakang, hari itu di pengadilan bukanlah balas dendam. Itu adalah konsekuensi yang akhirnya menyusul. Dan berjalan pergi pagi itu setelah tamparan itu bukanlah melarikan diri. Itu adalah memilih diriku sendiri. Berjalan pergi dari keluarga beracun bukanlah pengkhianatan. Itu adalah bertahan hidup. Beberapa pintu perlu tetap tertutup selamanya.